ada di sini, di atas muka bumi ini, dan semua manusia memiliki pencarian seperti itu. Bahkan orang-orang yang menganggap aku tidak peduli tujuan hidupku apa, ketika dia terbaring sakit di akhir hidupnya, toh mereka juga dipaksa untuk memikirkan apa sih sebetulnya arti hidup ini. Bahkan mereka yang menolak Tuhan pun pada akhirnya dipaksa untuk menciptakan arti hidup ini. Entah ketika dia mengatakan bahwa kita berbuat baik kepada orang lain, kita meninggalkan legacy dan inspirasi bagi banyak orang, atau kita meninggalkan pencapaian-pencapaian yang akan diingat oleh banyak orang. Apapun arti hidup yang mereka berikan, bahkan oleh mereka yang tidak percaya Tuhan, sebetulnya itu semakin meyakinkan bahwa hidup memang memiliki tujuan. Semua manusia tidak bisa lepas dari pertanyaan ini. Apakah hidup memiliki tujuan? Dan kita sudah bahas hidup memiliki tujuan. Nah, sekarang kita bertanya, lalu apa dong tujuan hidup manusia? Kalau ada tujuannya, apa dong tujuan hidup manusia? Nah, saya percaya bahwa tujuan hidup manusia berkaitan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan kalau saudara bertanya kepada banyak orang, saya yakin mungkin di antara 100 orang, 95% akan mengatakan kebahagiaan. Dari seorang filsuf yang terkenal yang bernama Aristotle, dia mengatakan the purpose of life is happiness. Orang-orang yang sederhana juga begitu. Apakah salah kalau dalam hidup saya mencari kebahagiaan? Banyak orang setuju bahwa kebahagiaan, happiness, itu adalah tujuan hidup. Dan saya juga sepakat bahwa tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Saya tidak mengatakan bahwa tujuan hidup adalah menjadi bahagia. Saya mengatakan bahwa tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Dan Alkitab juga tidak menentang kita untuk berbahagia. Jelas Allah menciptakan manusia supaya manusia juga bisa merasakan yang baik. Paulus mengatakan semua yang baik diciptakan Tuhan supaya kita menikmatinya. Jadi supaya manusia bahagia, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memandang kebahagiaan? Seorang yang bernama Greg Laurie, dia mengatakan bahwa the search for happiness is the cause of unhappiness. Pencarian kebahagiaan adalah penyebab ketidakbahagiaan. Mengapa banyak orang tidak bahagia? Karena mereka mencari kebahagiaan. Bagaimana kita bisa membetulkan pernyataan ini yang kelihatannya saling bertolak belakang? Sebetulnya tidak bertolak belakang. Greg Laurie mengatakan demikian, bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Jadi kalau kita dalam hidup ini mencari kebahagiaan, maka kita pasti akan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Karena kebahagiaan, sekali lagi, bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Karena itu kita perlu melangkah lebih jauh lagi dari sekadar kebahagiaan. Kita perlu bertanya, apa sih sebetulnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu berkaitan dengan apa di dalam hidup kita? Jangan sampai kita berpikir bahwa memperoleh popularitas akan membawa kita kebahagiaan yang penuh dalam hidup. Karena banyak orang terkenal akhirnya kecewa dan bunuh diri. Kekayaan juga sama, banyak orang kaya bunuh diri, stres, depresi di dalam hidupnya. Maka kita perlu bertanya, tidak perlu berhenti dan jangan berhenti pada kebahagiaan. Tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Tapi saya juga percaya tujuan hidup manusia berkaitan dengan hal yang non-material dan personal. Berkaitan dengan hal yang non-material dan personal. Banyak orang berkata bahwa dia akan bahagia kalau dia hidupnya penuh dengan kekayaan. Dan orang banyak mengulanginya lagi karena tuntutan di sekitar kita. Banyak orang mengatakan ketika melihat orang yang punya segala-galanya, naik mobil yang mahal, dia punya semua yang diimpikan manusia, punya rumah yang mewah, banyak aset di mana-mana. Orang mengatakan, lihat tuh, hidupnya begitu bahagia. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat lebih ke dalam, maka kita tahu kok sebetulnya pandangan-pandangan semacam itu adalah pandangan-pandangan yang tidak benar. Karena yang memberi kebahagiaan itu bukan uang. Dan saya mengatakan ini bukan sebagai seorang Kristen. Saya mengatakan ini bukan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mengatakan ini sebagai seorang pengamat kehidupan yang logis, yang menggunakan rasio saya untuk mengamatinya. Coba saudara pikir, mengapa orang bahagia ketika memiliki kekayaan yang banyak? Mengapa mereka merasa bahagia memiliki kekayaan yang banyak? Jelas bukan karena kekayaan itu yang membuat mereka bahagia. Bukan. Karena dengan kekayaan itu, mereka memperoleh banyak hal yang non-material. Mereka mendapatkan rasa aman dalam tanda kutip. Kalau punya duit yang banyak, berarti masa tuanya akan terjamin. Jadi uang itu sebetulnya tidak penting.
Uang itu adalah sarana untuk mendapatkan yang non-material. Atau dengan kekayaan yang banyak, mereka mendapatkan pujian, pengakuan dari orang lain. Jadi sebetulnya, uang itu tidak penting. Uang adalah alat. Begitu pula dengan barang yang lain, yang sifatnya material. Saya sering menggunakan ilustrasi ini. Seandainya seorang wanita diberi dua pilihan. Satu, dia diberi tas seharga 3 juta dan boleh dipakai semaunya. Yang kedua, diberi tas 400 juta. Tetapi dengan syarat tidak boleh ada orang yang tahu dan tidak boleh dipakai kalau ada orang lain dan tidak boleh dijual. Kira-kira si wanita ini akan memilih tas yang mana? Jawabannya gampang sekali, karena saya sudah menanyakan kepada banyak orang di berbagai forum dan jawabannya selalu sama. Mereka akan memilih tas yang pertama. Kenapa memilih tas yang pertama? Karena mereka sadar bahwa kalau tas kedua walaupun harganya mahal, walaupun merek terkenal, tapi kalau tidak ada orang yang boleh tahu dan tidak boleh dipakai kalau ada orang lain dan tidak boleh dijual, untuk apa barang semahal itu? Yang paling penting itu bukan price, tetapi value. Bukan harga, tetapi nilainya. Apa yang bisa didapat dari tas yang mahal itu? Secara pengalaman ini masih bisa saya tambahkan begitu banyak di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Misalnya, kalau saudara memenangkan pertandingan misalnya, apa sih yang membuat saudara tuh senang memenangkan pertandingan itu? Apakah karena saudara mengalahkan semua orang? Itu kesukaan saudara? Enggak juga sih. Kalau saudara mengalahkan 99 orang tapi dikalahkan 1 orang, juga saudara tidak akan suka. Saudara kepingin menjadi yang terbaik. Tapi mengapa saudara ingin menjadi yang terbaik? Sekali lagi itu bicara tentang penerimaan, pengakuan. Semuanya non-material. Jadi ada banyak hal yang manusia rela lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang non-material. Bahkan mereka rela mengorbankan yang material untuk mendapatkan yang non-material. Kalau tidak percaya, coba pikirkan romantic dinner untuk pasangan. Makanannya begitu-begitu aja sebetulnya. Tempatnya juga begitu-begitu aja. Kalau dibandingkan rasanya dengan restoran lain mungkin masih kalah. Tetapi mengapa orang rela membayar mahal untuk romantic dinner? Karena kita membeli sesuatu, yaitu experience, pengalaman. Kita membeli kesan, impression. Dan bukankah semuanya ini sifatnya adalah non-material? Saudara pergi jauh-jauh liburan mengeluarkan banyak uang hanya untuk melihat pegunungan, hanya untuk merasakan ombak, hanya untuk berfoto di depan sebuah gunung yang megah, air terjun yang bagus. Cuma itu saja. Saudara tidak membawa pulang apa-apa, tapi saudara membawa kenangan, good memory. Saudara membawa hal-hal yang indah, memperluas wawasan saudara. Dan bukankah semua itu juga kembalinya adalah non-material? Orang mengeluarkan yang material untuk mendapatkan yang non-material. Tapi saya mau menambahkan bahwa tujuan hidup manusia bukan cuma yang non-material, tetapi juga yang personal. Kalau cuma non-material, memang penting. Tetapi kita sadar bahwa ada yang lebih berarti daripada yang non-material, yaitu yang sifatnya personal. Misalnya, kita pergi ke satu tempat, melihat tempat yang sama, dengan biaya yang sama, dibandingkan dengan kita pergi ke tempat yang sama pula, dengan biaya 2 kali lipat, tapi bersama dengan orang yang kita kasihi. Maka kita akan menganggap bahwa kebahagiaan kita itu berbeda. Pergi dengan orang yang kita kasihi, memberikan nilai yang lebih bagi kita. Saya tahu persis itu, karena saya tidak suka traveling kecuali dengan keluarga saya. Seindah apapun satu tempat di luar negeri, waktu saya khotbah di sana, saya hampir tidak pernah mau untuk diajak pergi ke sana. Karena bagi saya yang tidak suka traveling, tempat-tempat itu meaningless sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali. Saya nggak perlu punya pengalaman eksplorasi tempat-tempat yang baru. Tapi begitu ada keluarga saya, maka saya mau untuk pergi ke sana. Kenapa? Bukan karena saya mau melihat tempatnya, tapi saya menghargai togetherness, kebersamaan dengan keluarga saya sebagai sesuatu yang lebih bermakna daripada kesenangan secara pribadi. Dan itulah hidup kita. Sekali lagi saya masih bisa menambahkan banyak contoh tentang hal ini, tapi saya yakin kita juga akan setuju. Teman-teman pasti akan setuju bahwa kebahagiaan kita bukan cuma berkaitan dengan hal-hal yang non-material, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya personal. Yang sifatnya personal, dengan orang yang dekat dengan kita, dengan orang yang mengasihi kita, dengan orang-orang yang ada di dalam hati kita. Having said that, sekarang kita akan menutup dengan sebuah pertanyaan. Lalu apa tujuan hidup manusia? Kalau berkaitan dengan kebahagiaan, berkaitan dengan yang non-material, dan berkaitan dengan yang personal, apa tujuan hidup manusia?